nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Abah Kiai Haji Miftah Fauji dari Tasikmalaya. Allah 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 ala nuri Rasulillah. 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 طغلي في المعنى حب بجمعنا. طغلي في المعنى حب بجمعنا. يلقي المعنى أي رسول الله. الله 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 على نور 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 رسول الله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala mustafahu taklifan wa tashrifan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin munadzimi ahwalil wara salafan wa taswifan wa ala alihi wa ashabihi nujumil muti'ina aqwalan wa i'tiqadan wa awsafan wa muqtadi bihim liyukmilu syarafan wa kamalan wa is'afan. Amma ba'd, falaqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah innallaha khairul makirin. Sadaqallahul azim. Saya mengajak semua jamaah untuk sama-sama mengikuti bacaan atau bersama-sama membaca beberapa ayat dan kemudian kita lanjutkan membaca beberapa sholawat bareng Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين. اللهم صل على محمد وأشقي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيدي المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة أم القرآن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Kulonipun nyuwun pangapunten para kiai, para panitia tetap di panggung di atas. Saya kondisi kesehatan belum stabil. Saya mohon izin naik ke bawah, saya pasti turun ke bawah. Para kiai yang lain dan tokoh-tokoh tetap di panggung. Lanjutkan. Insya Allah saya hanya 30 menitan insya Allah. Saya mohon izin saya di bawah, para tokoh tetap di atas saja. Sudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu sampean ngertos basa Jawa? Lo saged basa Jawa? Lo, wong Jawa itu orang bisa dihapusi, tapi bisa ngapusi loh. Iya. Kaula muliakan para kiai, para alim, wabil khusus nipun panitia acara
peringatan Maulid apa maulud, Bu? Maulud apa muludan? Niki maulid bahasa Arab apa bahasa Sunda? Jadi kita ini kompleksitas. Ketika bicara etimologi saja kita kompleksitas. Kita belum bicara maknawi, Pak, belum bicara filosofi. Baru bicara di sisi bahasa saja. Indonesia itu memang hasanah kekayaan bahasanya luar biasa. Dan sering bahasa-bahasa memunculkan kejelimitan cara berpikir bangsa Indonesia. Tapi tidaklah mengapa kita isi acara ini dengan faliyafrahu yang gembira. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan segenap jamaah di panggung sampai yang di bawah sampai ke ujung-ujung termasuk mobil di tengah lapangan. Apa lapangannya gerajal gerijul ini batu ya? Batu ya? Oh pantasan. Insya Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon didengarkan. Tidak ada satu nabi pun, satu rasul pun yang ditempa pedih perih melebihi batas penderitaan Rasulullah. Nggak ada. Sepedih-pedihnya Adam didampingi oleh Hawa. Sepedih-pedihnya perpisahan Adam dengan Sayyidatuna Hawa, kemudian dipertemukan Allah di Jabal Rahmah. Betul. Penderitaan Adam tidak seberapa dibanding penderitaan Nuh, dibanding penderitaan Ibrahim, dibanding penderitaan pelanjut-pelanjut Ibrahim. Dan puncaknya dalam ulul ajmi adalah Rasulullah. Bu, saya ini harus melayani jamaah anak-anak, jamaah ibu-ibu. Soalnya kalau ibu-ibu tidak terlayani dengan baik konsumsi pikirannya, itu nanti yang diserang panitia. Sebab ibu-ibu mah cacap lah, kamu mual Anggis 2 bulan. Dek naon cina ngondang jauh-jauh di Tasik, aing tunduh. Itu nanti sampean panitia kena batunya, kena dampratnya. Pada saat nanti kalian mau bikin seremoni lagi, itu akan sulit melakukan konsolidasi ke ibu-ibu. Lah, kamari ge muludan teresep aing. Muludan lagi geus asup kana bulan naon teh nyaho. Betul ya Bu ya? Insya mudah-mudahan berkah afiah semuanya. Ya Rabbal, bayangin Pak, tatanan kota Mekah, Pranata, yang dibangun bertahun-tahun, yang diteruskan oleh pembesar-pembesar musyrikin Mekah, sudah mapan terkendali semuanya. Bapak tahu, sewaan yang paling mahal, mohon maaf diulang-ulang, tenan, apa tahu namanya? Tenan. Tahu tenan? Kalau di ruko-ruko di supermarket itu ada tenan, tenan itu per meter disewakan, Pak. Anda kalau mau di Lipo Karawaci atau Anda di Sumarekon misalkan, Anda mau sewa 1 kali meter, sekian meter, Anda dihitung per meter per bulan, begitu segini bayar. Itu ada rasio hitungannya, Pak. Makanya Naga 9 nggak pernah rugi. Agung Sedayugup nggak pernah rugi, Ciputra nggak pernah rugi. Semua konglomerat yang membangun properti nasional tidak pernah rugi. Kenapa mereka? Mereka beli tanah dengan murah, begitu dijual sangat mahal, betul. Jadi mereka rasional nggak pernah rugi. Makanya Jokowi itu takluk kepada mereka. Salah satu kesalahan Jokowi terlalu takluk kepada mereka. Dan kita berharap kepada Bapak Prabowo Subianto, she is my beloved, she is my best friend. I know him the long ago. When she ngertes betul. Ya kalau saya bahasa Indonesia kan nanti saya dianggap takabur. Saya kenal beliau ketika Danjen Kopassus, saya yang bawa 40 bus para kiai ke tempat beliau. Melalui afirmasi yang dilakukan oleh sahabat saya Safri Samsudin yang sekarang pertahanan. Mudah-mudahan zaman beliau betul-betul dikembalikan sebagaimana zaman Pak Harto kehormatan militernya. Amin. Ya Robbal, amin ya Robbal.
Kiai, saya mah nggak ngerti. Pokoknya mau presidennya sopo, ndak peduli. Yang penting BBM murah. Yang penting listriknya murah. Yang penting BPJS-nya murah. Yang penting PLN-nya. Lah itu ibu-ibu. Masyarakat awam kebanyakan mintanya nggak yang muluk-muluk, Pak. Dia nggak ngerti oligarki, dia nggak ngerti ogopoli, dia ngertinya kehidupan sehari mereka harus tumbuh dengan yang terjangkau oleh kemampuan mereka. Pendapatan mereka harus menjangkau kebutuhan hidup mereka. Dan tugas pemerintah hanya dua yang paling berat. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menjaga tatanan ekonomi makro dan mikro sehingga rakyat tidak ada yang menderita. Yang kedua, menjaga keamanan stabilitas negara agar rakyat melakukan kehidupannya dengan tenang dan aman. Itu tugas pemerintah cuma dua. Makanya saya bukan sombong, kalau saya jadi presiden insya Allah nggak bisa. Ya tapi dibanding Girban ya. Siapa? Mas Girban ya, Mas Gibran ya. Ya masih ganteng saya lah. Ya ini kan jealously, it's my jealous. Ini kecemburuan saya terhadap Gibran. Anak muda semulyono itu bisa jadi wapres gitu loh Pak. Masih banyak yang lebih pintar, tapi apapun itulah the real our country, itu adalah kenyataan bagi bangsa kita. Kita doakan Pak Prabowo, Pak Gibran mampu memimpin bangsa kepada arah yang lebih baik. Amin. Amin ya robbal. Bareng semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya jalan-jalan ya panitia untuk menyapa semua mustami ya Bu ya. Boleh saya jalan-jalan? Dan Anda mungkin baru tahu ada kiai yang suka jalan-jalan begini ceramahnya. Karena saya memang keturunan undur-undur. Bareng Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Abu Jahal, Abu Lahab, tidak Abu Janda, Abu Gosok tidak ikut. Mereka pembesar-pembesar musyrikin Mekah sudah nyaman, enak dengan kedudukan, kehormatan, terlebih pendapatan, karena menyewakan tempat-tempat untuk menyimpan berhala. Apalagi di dalam Ka'bah tarifnya sangat mahal. Bagi Abu Jahal ini menguntungkan. Tiba-tiba keponakannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merubah semua itu. Awas hati-hati Pak. Yang berat itu bukan beda pendapat, tapi yang sering berantem itu karena beda pendapatan. Yang bikin kisruh itu beda pendapat. Beda pendapat, it's okay, no problem. Saya bisa beda pendapat dengan Anda. Tapi yang berat adalah beda pendapatan diketahui. Kamu dari calon bupati dapat berapa? Segini, saya segini. Itu bikin rame biasanya. Betul? Makanya kalau Anda ingin memilih bupati, bikin kontrak sosial untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Itu lebih baik bikin kontrak sosial. Misal warga RW sini boleh mendukung si A, tapi syarat kami minta ambulan untuk kepentingan rakyat, boleh dilakukan. Namanya kontrak sosial, bukan kontrak personal. Dan itu dibolehkan. Diboleh atas hukumnya dosa memilih pemimpin yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Lihat di dalam Al-Fiqh wa Adillatuh juz kelima halaman 398. Nauzubillahi min. Bu barang, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dianggap Tuhan-Tuhan tuh oleh musyrikin jahiliyah dan para sekutunya amat menguntungkan. Semua pembesar-pembesar kafir musyrikin di kota Mekah, tiba-tiba ada seorang nabi
mengatakan, berdakwah, Lata, Uja, Habal, Hubal, Manat, dan patung-patung bukanlah Tuhan. Masa ada Tuhan dibuat dulu, baru dilantik dan disembah? Tuhannya nggak bisa ngapa-ngapain. Datang Nabi kita, Pak. Bukan hanya melakukan restorasi loh, hati-hati. Bukan hanya melakukan perubahan pada wilayah-wilayah artistik. Bukan hanya melakukan perubahan pada wilayah-wilayah artifisial. Rasul kita datang merubah kepada hal-hal fundamental, yakni soal teologi, soal akidah, soal keyakinan, soal berketuhanan, sebagaimana yang dibawa oleh leluhurnya Ibrahim alaihi subha. Bu, yang dibawa Nabi Muhammad ke Mekah belum ngelarang mabuk, belum ngelarang nikah mut'ah, belum, Bu. Nabi enggak langsung nyuruh sholat. Nabi enggak langsung nyuruh ibadah haji. Belum ada perintah Allah untuk hajian, untuk sholat, untuk zakat. Bahkan larangan minum khamar pun belakangan ini, saudara-saudara. Yang dibawa Nabi belasan tahun melakukan retasan dakwah, melakukan konsinyasi dakwah, melakukan penyebaran yang bersifat fundamental sebagaimana Nabi dan Rasul sebelum beliau diutus, yakni la ilaha. 11 tahun, Pak, kurang lebih 11 tahun, Pak. Bayangin, Pak. Mereka mengakui, mereka meyakini bahwa Tuhan lebih dari satu. Sebab kalau Tuhan lebih dari satu cukup menguntungkan buat mereka. Di mana tempat-tempat Ka'bah bisa disewakan, di sudut Ka'bah, di atas Ka'bah, di pinggir Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah, itu menguntungkan besar bagi kekuatan ekonomi mereka. Dan mereka karena memegang kunci daripada bagaimana keamanan kota Mekah, mereka memperoleh limpahan penghormatan, pengagungan dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Tiba-tiba ada anak muda yang memang diakui sejak kecil tidak pernah berdusta, anak muda yang sejak kecil memang akhlaknya terpelihara, anak muda yang memang sejak kecil tidak pernah main sebagaimana anak-anak kecil yang lain, anak muda yang memang ibu bapaknya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan ayahnya meninggal. Ketika beberapa bulan saja lahir, beliau pun ditinggalkan oleh ibunya. Beliau yang dibesarkan kakeknya, dicintai oleh pamannya. Perubahan besar itu menggegerkan kota musyrikin Mekah, menggegerkan orang-orang musyrik di kota Mekah, yang akibatnya dengan berbagai cara mereka melakukan penghadangan atas dakwah risalah Rasulullah. Saya juga baru, Bu, ceramah jamaahnya manjang ke belakang. Jika kadut. Coba kalau saya ceramah di atas panggung begini aja, saudara-saudara. Ibu-ibu di tengah ngoprek handphone, ngaroblol teh nyawa aing lah. Masa kita gembirakan dulu sidanan nabi, sidanan nabi yang kencang. Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syabdul Al-Jilani Habibin Nabi Salli wa salim daiman. Semuanya والآل والأصحاب من قد وحدا semuanya qamarun sidanan
Jangan pakai tabehan, coba kita ingin dengar suara. Qamarun. Sidanan qamarun wa jamil. Ya kenceng. Sidanan wa mil. Masa berkutit di wajamil terus? Komarun wajamil, komarun wajamil. Tambahin atuh, jangan wajamil, wa eha, wa oha, wa ento. Muter terus di situ syair. Masya segitu pun alhamdulillah. Bu, barang bismillahirrahmanirrahim. Membaca sholawat boleh pakai lagam, nada, lagu, apa saja, kecuali dua hal. Kata imam ulama besar Ibnu Hajar bahwa baca sholawat tidak boleh mengikuti nada lagu min ahlil kitabaini, Yahudi Nasrani, min ahlil fisqi, jangan ikut nadanya ahli pasek. Hati-hati baca selawat. Ini baca selawat kok mau konser, sampai goyang-goyang, berlebihan, nauzubillahimin. Hati-hati. Imam Ibnu Hajar mengatakan sebanyak apapun kalian membaca selawat, bibirmu basah baca selawat, tapi tidak itba'us sunnah, membacanya tidak ikut sunnah, tidak ikut aturan, maka bacaan kalian tidaklah berfaedah apa-apa. Ini baca selawat kok pakai lagame iwapeye. Iwapeye itu min ahlil fisqi. Salatullah, salatullah, salamullah. Tidak boleh. Karena yang nyanyi iwapeye memperlihatkan auratnya sudah tertonton oleh jutaan manusia. Pasif. Yang kedua, baca sholawat nggak boleh ikut irama nadanya orang Yahudi dan orang Kristen di gereja. Nggak boleh. Ini kok baca sholawat demi toleransi yang kebablasan. Salatullah, salamullah, endasek, jancuk. Nauzubillahimin, nggak boleh. Ini kok kebablasan. Sampai ada salawat Jokowi, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala NKRI, tambahan sallallahu atas hutang negeri. Jangan berlebihan kalian. Silahkan kalian suka Jokowi, silahkan kalian suka Prabowo, silahkan kalian suka Abah Anies, silahkan saudara suka Thomas Lembong, silahkan saudara suka siapa saja, tapi jangan berlebihan, apalagi melebihi kepada Rasulullah. Hati-hati, hati-hati. Masya barang bismillahirrahmanirrahim. Stabilitas, ketenangan dalam kemusyrikan. Orang-orang jahiliyah terganggu oleh munculnya dakwah yang dibawa oleh Nabi kita. Padahal dakwahnya baru soal la ilaha illallah. Belum masuk secara sempurna pada rub'ul ibadah, rub'ul muamalah, rub'ul munakahah, rub'ul jinayah. Baru la ilaha. Sudah terganggu mereka. Maka
Maka jangan menganggap enteng terhadap etiologi akidah. Betul. Hati-hati dengan akidah saudara. Karena akidah yang lemah kita akan mudah digelincirkan orang, akan mudah dibawa oleh pengaruh setan. Karena akidah yang lemah maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena akidah yang lemah kita tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kebenaran. Betul. Karena akidah yang salah kita menjadi kaum minimal yang ditangguhkan di akhirat, maksimal nauzubillah min dalik yang tidak diakui iman Islamnya oleh Allah Subhanahu. Maka metodologi akidah kita, metodologi tauhid kita diajarkan oleh ulama sepanjang zaman sampai akhir zaman ini dengan menggunakan metodologi Asy'ariyah Maturidiyah. Kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Amin ya rabbal barang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Kanjeng Nabi diutus menyempurnakan akhlak. Akhlak terbagi 4. Akhlak idrokiyah, akhlak syahwat badan, akhlak syahwat farji, akhlak godobiyah. Maka muncul di bawah Nabi rub'ul ibadah, rub'ul muamalah, rub'ul munakahah, rub'ul jinayah. Ini disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diutus itu bukan mengatur cara makan. Woi, katanya kiai kalau ngaji jangan kemana-mana, ngajinya bab akhlak. Disangkanya akhlak adalah sesuatu yang menunjukkan hanya kepada wilayah-wilayah adab. Adab betul harus kita bahas. Manusia harus punya adab, punya etika. Tetapi camkan baik-baik, akhlak bukan adab. Adab hanya bagian terkecil dari sistem akhlak. Adab itu adalah bagian terkecil dari akhlak, Pak. Akhlak itu holistik, Pak. Cara makan adab, cara ngomong adab, cara mencium tangan orang yang lebih sepuh itu adab, cara tidur, cara ngomong ke istri, cara mengaji, cara menghormati guru itu adab. Penting betul adab itu. Jangan dianggap sepele adab itu karena timbul dari rasa seseorang. Tapi Islam, akhlak bukan hanya adab. Islam atau akhlak di dalamnya adalah undang-undang, wad'un ilahiyun. Adab adalah bagian daripada syara, tetapi syara bukan hanya adab semata-mata. Jadi Rasul menyempurnakan berbagai hal secara utuh dan holistik serta sempurna dan menyempurna. Alhamdulillah. 10 menit lagi. Bu. Barang bismillahirrahmanirrahim. Musyrikin jahiliyah yang menganggap Tuhan itu ada wujudnya berupa patekong, patung, benda-benda. Yang dimaksud wujud hisiat yang nampak oleh panca indera. Karena kata wujud, kata ada terbagi 6. Ada menurut mata, ada menurut telinga, ada menurut lidah, ada menurut peraba, ada menurut indra pencium, alatnya hidung, seperti adanya wangi diketahui ditemukan oleh hidung, bukan oleh mata. Adanya suara, baik yang kencang maupun yang bisik-bisik tetangga. Adanya suara ditemukan oleh telinga, bukan oleh mata. Adanya bentuk, warna-warna ditemukan oleh mata. Tuhan Allah wujudnya, adanya bukan menurut panca indera. Yang wujud
ada menurut panca indera adalah pasti bukan Tuhan. Contohnya bakpia, siomay, bakso, sosis, es campur, dan lain-lain. Warna merah, kuning, hijau, balonku, itu semua ada menurut panca indera. Awas, Allah ada bukan oleh panca indera. Bahkan mohon maaf, adanya Allah bukan menurut akal. Akal hanya bisa menemukan setiap ada yang dibuat mesti ada yang membuat, setiap yang berubah mesti ada yang merubah-rubah. Siapa sang perubah? Siapa sang pembuat? Orang adalah zat yang kuasa. Siapa namanya? Akal tidak bisa menemukan Allah, akal tidak menemukan Al-Khaliq, akal tidak bisa menemukan Ar-Rahman, akal tidak bisa menemukan Al-Jabbar, Al-Qudus, Al-Qadir. Oleh karena itu Rasul diutus untuk memberitahu orang yang berakal, wahai orang yang berakal, betul akalmu menemukan setiap ada perubahan ada yang merubah, setiap dari tidak ada menjadi ada, mesti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu bernama Allahu Jalla Jalaluh, bukan temuan akal. Paham? Makanya kita mengaji wis jun kidam bako awadisi kiamuhu. Yang kencang. Ilmu basar kalam aliman mutakal. Wis kita mengaji tauhidnya ngaji tauhid Asy'ariyah saja lewat guru-guru kita. Kita nggak bisa langsung ke hadis ke Quran, Pak, karena kapasitas ilmu kita sangat terbatas, Pak. Jangankan langsung ke Quran hadis, Pak, kita saja nggak bisa. Saya kenal Prabowo pernah nyebut nama saya aja nggak bisa langsung ketemu Pak Prabowo dulu, mesti janjian dengan Mayor Teddy yang ganteng dan tampan rupawan. Betul kan? Semua ada skemanya, nggak bisa langsung. Loh, kalau sampean yakin bahwa apa Bu tempat ngisi kate naon ngaranna? Anu lo bersihin beras tuh boboko. Boboko dibuat dari apa bakul tuh? Dari bambu. Kalian semua tahu bahwa boboko bakul itu terbuat dari bambu. Tapi jangan cari boboko, jangan cari bakul di bawah pohon bambu. Meskipun bahan bakunya bambu, Pak. Bambu itu bil kuah potensi untuk bisa dibuat menjadi bakul. Dan bisa dibuat menjadi bakul bambu itu harus oleh ahli. RT RW nggak bisa bikin. Coba-coba nebang pohon bambu dibikin boboko, dibikin bakul, nggak bakal sampai selesai karena tidak punya kapasitas. Betul? Nggak bisa kita langsung ke Quran hadis, Pak. Masa dul gundul pacol-col gembelengan nyunggi wakul-kul. Udah jadi kayak di SD dulu. Masa ini Pak musyrikin jahiliyah terganggu, Pak. Bahkan yang lucu, mohon maaf, mereka bukan tidak mengakui Muhammad itu Al-Amin. Satu saat menjelang perang Badar, Abu Jahal ditakoni oleh temennya Abu Jahal. Kata temennya, bro, kan sesama besti bro, hati-hati cari besti ya, hati-hati. Jangan coba-coba punya besti yang berani meninggalkan sholat. Putus hubungan dengan besti kalau besti kita berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Jangan punya besti berani meninggalkan sholat. Kalau sholat saja Allah kalian tinggalkan, bagaimana engkau ketika engkau susah akan dijauhi oleh besti yang demikian? Kalau Tuhan saja dijauhi, apalagi cuman kamu, hei. Kamu bisa ditinggalkan, dicampakkan, kamu akan terluka pada akhirnya memiliki besti yang demikian. Betul apa ya? Iyalah.
Ini besti, pokoknya yang dilakukan kita benar semua itu besti gila itu namanya. Besti yang baik itu mengingatkan sahabatnya. Wa ansahtu lakum, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi mengingatkan kita. Ibu bapak sekalian, ini pada saat menjelang perang Badar, Abu Jahal ditanya, Al, menurut ente Muhammad ini yang akan perang sama kita nih sekarang, itu orang benar, orang tukang bohong? Kadib apa sodik? Muhammad itu orang benar, jujur, apa orang pembohong? Kadzab. Apa yang dikatakan, ditanyakan temannya kepada Abu Jahal menjelang detik-detik perang Badar, dijawab oleh Abu Jahal, hei, jangan sembarangan kau katakan Muhammad. Muhammad itu bukan pendusta, Muhammad itu bukan pembohong, kata Abu Jahal, Pak. Muhammad itu bukan tukang bohong, bukan tukang pencitra. Saya sudah muak dengan pencitraan, demi Allah. Saya pesan mobil SMK sampai sekarang belum turun-turun. Apa meneh, rek. Niki Masya Allah ya kan. Musim pencitraan di mana-mana. Apalagi menjelang pilgub, pilkada. Sampai sekarang masih ada tuh calon pileg yang fotonya dipasang di puun jambu tuh. Di puun bambu di kampung tuh, disolokan, dibiarin sendiri. Begini terus, mohon doa restu. Ya Allah, kasihan ditelantarkan. Ya Allah ya kan. Pencitra. Abu Jahal jujur. Kawan, ini Muhammad bukan tukang bohong loh. Enggak, Muhammad bukan orang tukang bohong. Muhammad itu orang jujur, Muhammad itu al-amin, orang benar. Maka teman dekatnya Abu Jahal berkata kepada Abu Jahal, lantas kenapa engkau perangi Muhammad? Kalau memang Muhammad bukan tukang bohong, kalau Muhammad bukan tukang pencitraan, kenapa kita tidak harus memerangi Muhammad? Bingung Abu Jahal pada gituin. Sebiadab dan sependusta Abu Jahal saja mengakui Rasulullah tidak pernah berbohong. Allah. Ya Allah ya Karim. Hanya karena diganggu stabilitasnya, Pak. Hanya karena mereka merasa terganggu, hanya karena mereka gengsi, hanya karena mereka sudah memperoleh kemapanan, pendapatan besar dari menyewa-nyewakan tempat di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah, karena mereka sudah merasa diagung-agungkan, karena mereka dianggap mubalik hebat, karena mereka dianggap kiai hebat, karena mereka dianggap tokoh besar, sehingga mereka lupa dengan penderitaan tetangga dan saudara-saudaranya. Ini bahaya penyakit ini, Pak. Na'udzubillahimin. Saya kan mau balik internasional, maka DP dulu nih, mau balik setan. Camkan baik-baik para mubalik omongan saya. Saya pernah ngomong di hadapan 50.000 jemaah haulnya Syekh Mansur Cikaduan. Saya katakan dengan pedas, wahai para mubalik, hati-hati kalian. Kalian ini hanya menjadi tukang kaki lima sebenarnya. Profesi kita sebagai mubalik memang bisa mulia, tapi hati-hati, kemuliaan kita tidak ada apa-apanya dibanding Kiai Ahmad Suryadi, kemuliaan kita tidak ada apa-apanya dibanding Kiai Jazuli, kemuliaan kita tidak ada apa-apanya dibanding Abuya almarhum Cilongok, kemuliaan kita tidak ada apa-apanya, kita hebat di podium, kita hebat di panggung, tapi mereka lebih hebat mengajar umat, memberikan uswah yang baik kepada rakyat dan masyarakat. Betul. Maka jangan sombong jadi mubalik, saudara. Pakai tarif-tarif. Apa karena hidupmu memang cari makan dari mubalik? Maaf, saya Miftah Fauji, pantang saya cari hidup dari mubalik. Saya mantan komisaris di perusahaan internasional dan ekspor ke beberapa negara. Gaji saya 1 bulan, ta'ala-udzubillah, bukan maksud sombong. Wallahi saya pernah mendapatkan pendapatan 1 bulan di atas 120 juta gaji saya. Karyawan saya 12.000, cek di Tasikmalaya. Saya baru resign 5 tahun 6 tahun ini. Saya biasa ekspor ke Saudi, saya biasa ekspor ke Korea, ke Amerika dan beberapa negara, membuat produk kayu lapis dari hutan rakyat, dari kayu sengon. Saya tidak hidup dari Masya. Saya cuma mengingatkan diri saya bahwa hati-hati. Masyarakat hari ini sudah cerdas. Yu'tuna surata as-sadiqah fi sulukihim al-ijtimai. Dalam kehidupan sehari harus memberikan contoh yang baik.
Karena tidak ada contoh yang baik. Lihat peristiwa Teluk Naga kemarin. Betul? Betul? Yang salah bukan perdanya, yang salah penerapan, pengawasan, sanksi yang diberikan kepada para pelanggar. Akhirnya melakukan tindakan berlebihan. Karena berlebihan mereka diberi peluang, mereka merasa hebat. Maka kapan saja mereka masuk, korban pun tidak diperdulikan. Betul apa betul? Ya karena itu tadi pembiaran atas pengawasan sebuah aturan. Merasa superior. Maka titip saya para polisi, hei polisi dengerin loh, tak tampar kau kalau nggak macam-macam loh. Kalian harus lebih disiplin jadi polisi. Karena tidak ada makhluk sesakti kalian para polisi. Saya nyegat truk, nyegat bis di jalan begini-begini pakai sorban, pakai bendong, ada yang berhenti pak. Polisi truk tanah asal pakai seragam digini sakti pak, berhenti pak. Dan hebatnya polisi dia bisa pakai baju kiai pak. Tapi aing pakai baju polisi ditewak. Camkan baik-baik para polisi. Sudah cukup contoh tidak baik dilakukan oleh si Tangkorak Sambo. Betul. Sudah cukup contoh buruk diberikan oleh siapa? Si Teddy Minahasa dan beberapa jenderal lain. Marah saya di mana-mana. Kalau aparat penegak hukum sudah tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana nanti rakyat? Begitupun para kiai. Kiai memberi contoh kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Betul. Masya. Mudah-mudahan kiai di komplek kita, ustadz di komplek kita, Allah panjangkan umur. Wabil khusus ketua MUI kita, sepuh kita, Allah berkahkan ilmu dan keluarganya, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyatnya ledakan tauhid yang didakwahkan Nabi, sampai-sampai bukan hanya para bangsawan, budak belian, orang yang diperjualbelikan seperti Bilal bin Rabah menjadi bertahan dalam la ilaha illallah meskipun disiksa, diterik panas matahari, digencet batu besar oleh juragan Abu Jahal dan kawan-kawan. Bilal tetap bertahan. Ahad. Padahal waktu itu belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada wiridan. Hanya la ilaha illallah. Bayang, hanya kekuatan la ilaha illallah. Bilal seorang budak belian rela, ikhlas, ridho dicambuk, ridho melepaskan meregang nyawa pun, ridho menghadapi siksaan, apalagi hinaan, caci maki, sampai dicambuk berkali-kali, dikubur hidup-hidup, ditekan oleh tekanan batu besar dalam perutnya, dalam tarik panas. Bilal ditanya, kalau engkau kembali kepada agama nenek moyang, kalau engkau seperti engkau dulu menyembah agama yang aku sembah, maka aku bebaskan engkau Bilal, ayo tinggalkan ajaran Muhammad. Bilal tetap mengatakan ahad. Bilal saja seorang budak belian dengan geger dakwah tauhid Rasul mengangkat Bilal menjadi orang yang kuat mempertahankan keyakinan. Subhanallah. Allah, kita yang udah ada wiridan, ada puasa, ada umroh, ada haji, melehoy. Kalau sudah godaannya duit, yang kencang duit, ada aja alasannya pak. Mau maulid begini, mau pengajian rutin di masjid begini, ada aja alasannya. Pak Ustadz, mohon maaf ya, kita nggak bisa hadir pengajian rutinan kita, ngaji fikih ya, ngaji tafsir, ngaji hadis, karena saya lagi ada halangan. Capek nih, baru pulang kantor tadi, capek sorenya, waduh banyak kerjaan di kantor, setan loh. Bilal ditindas, disakiti, bahkan mau dibunuh. Betul? Ada aja alasan ente. Tiap pengajian rutin di masjid ada aja alasannya. Pak DKM, maaf ya, salam aja deh sama semua. Kita nggak bisa nih, kita capek banget. Kemarin dari luar kota,
Nauzubillahimin. Ya Allah ya Karim. Maka beruntunglah di tengah-tengah kesibukan kalian, di tengah-tengah rutinitas kalian kerja di kantor, kerja di perusahaan, kerja atau berdagang atau wira swasta, apapun pekerjaanmu, tapi di tempatmu masih ada rumah Allah, buyutullah, rumah tempat menyembah Allah, rumah tempat diturunkannya rahmat dan ampunan Allah, masih berduyun-duyun ke masjid. Maka di tempat inilah Allah terus memberikan kucuran rahmat dan malaikat terus berkeliling menyampaikan rahmat kepada Allah untuk dikocorkan terus menerus kepada orang yang terus menerus berjamaahnya di tiap waktu ada di masjid ini, yang terus menerus pengajian rutinnya ada, yang di dalam masjid ini diterangkan tentang hadis, diterangkan tentang Al-Quran, diterangkan bagaimana cara menghidupkan sunnah Rasulullah. Subhanallah. Nanti masjid ini Pak, nanti masjid ini mengalahkan kapal Titanic, amin. Nanti ini masjid akan mengalahkan kapal pesiarnya Janda Onassis. Sekarang kapal paling mewah di dunia, kapal layar yang termewah di dunia itu Pak, yang bisnya rata-rata membuat kapal mewah itu mereka di atas 100 triliun Pak. Bapak bisa hitung 100 triliun, meskipun 100 triliun masih di bawah kekayaannya Prayogo Pangestu Pak. Bayangkan Pak, kapal mewah untuk wisata itu nanti akan kalah oleh masjid Anda di Perum Anda. Kata Rasulullah, yuta bil masajidi yaumal kiamati kamsalis supuni mukallalatan biduri wal yaqut pataspahu li ahliha. Kelak nanti saat orang gonjang-ganjing di alam mahsyar, saat kita menunggu pengadilan Allah, saat kita ditangguhkan berlama-lama di mauquf, saat kita dalam kondisi yang tidak tahu bagaimana kondisi kelak di akhirat, subhanallah, hanya 7 golongan yang mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan, tidak ikut ewuh pakewuh, yakni 7 golongan ini diantaranya orang yang hatinya senantiasa tersambung, tertaut untuk memakmurkan masjid, untuk beribadah di masjid. Maka masjid itu kelak pada hari akhir manusia dihadapkan kepada 7 hasta saja matahari. Keringat manusia yang jumlahnya triliun akan menjadi lautan besar, menjadi gelombang besar. Di tengah-tengah gelombang besar itu tiba-tiba datang masjid Al-Fatah. Al-Fatah datang Ibu. Masjid Jami Al-Fatah datang, kata Nabi. Nanti Al-Fatah ini tidak berupa masjid Bu. Datangnya pada saat orang tenggelam dalam ombak, dalam lautan samudra keringat. Al-Fatah datang berupa kapal, kapal laut yang besar. Dan tiang-tiangnya semua dibalut oleh batu yakut, marjan, jamrud, batu-batu mulia yang bernilai di dunia. Hiasan-hiasan yang indah disematkan kepada Al-Fatah. Dia berlayar, dia mencari siapa dulu yang wakaf 1 kilo paku, siapa yang dulu menyumbangkan tenaganya membangun masjid, siapa yang dulu mewakafkan tanahnya, siapa yang dulu menjadi DKM-nya, siapa yang dulu yang menjadi muadzinnya, siapa dulu yang menjadi marbotnya, siapa dulu yang mengimami sholatnya, siapa dulu yang mengajar ilmu agama di masjid ini, siapa yang dulu cinta kepada Al-Fatah, maka dia akan diangkut naik ke kapal besar ini dan selamat dari gonjang-ganjing di alam mahsyar. Amin ya rabbal ya Rasulullah. Salamun ya Rafi'an sani wadah. Semua At-Fatayaji ya Uhai Diwal Rami ya Uhai Juh barang. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun musuh Nabi dan Rasul,
dari zaman Nabi Adam akhirnya selalu kalah. Musuh Nabi Nuh, kerabat dekat dan umatnya pun takluk kalah. Musuh Nabi Musa, Raja On pun mati tenggelam. Musuh Nabi Ibrahim, Raja Uud pun modar. Begitu juga musuh-musuh Nabi yang lain, termasuk kaum Nabi Lut, LGBT yang hari ini puluhan miliar masuk ke Indonesia dibiayai untuk tumbuhnya LGBT. Amit-amit cabang bayi. Nauzubillahi min dalik. Pun hancur berkeping-keping. Begitu juga musuh Kangjeng Nabi kita, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. Malalodar, Pararai, Alele, woi, eleh, well. Nggak ada satupun musuh Nabi Rasul yang menang. Pada akhirnya mereka kalah. Well, Pak, umat Nabi Musa bagaimana tidak kurang ajar, Pak? Sampai nantang Allah, Pak. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Aku tidak akan beriman, sumpah aku tidak akan beriman kepada engkau, kepada Tuhan dan agama yang kau bawa, wahai Musa, sebelum aku melihat Allah sebagaimana aku melihat gunung Turisin. Fahadathumus sa'iqah. Allah mengirimkan, mengutus, memerintahkan kepada petir geluduk untuk menyambar mereka dan hangus semua mereka, Pak. Tidak ada musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh Rasul yang menang. Maka jangan pernah ragu, wahai orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Wahai walladzina ma'hu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Hei orang-orang yang tegas kepada kafir karena pengikut Muhammad. Hei orang-orang yang mengikut Muhammad yang saling mencintai sesama muslim. Engkau tidak akan pernah kalah sepanjang engkau berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah. Bareng Palestina pasti menang. Israel pasti modar. Yang kencang Palestina pasti menang. Israel pasti modar. Yahud pasti kojor. Imam Mahdi pasti menang. Well, jangan pernah ragu, Pak. Orang-orang baik yang menyertai orang-orang baik juga akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Tidak hari ini, esok, tidak esok, lusa, tidak oleh kita, oleh anak kita, tidak ketemu oleh anak kita. Kemenangan itu akan ditemukan oleh cucu kita, yang pasti Allah sudah berjanji bahwa nanti di akhir kemudian, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, liyudhirahu ala dini kulli, semua dunia akan tekuk lutut kepada Islam. Maka kita Al-Fatah sudah lebih dulu dalam Islam, dan kita nanti akan menjadi pemimpin kebenaran, pemimpin kemenangan di tiap daerah kita masing-masing. Amin ya rabbal. Sampaikan berita bahagia bahwasanya orang yang memegang Islam pasti dibantu, ditolong oleh Allah dan dimenangkan oleh Allah, akan selamat dunia dan akhirat. Tapi titip sholat ojo ditinggal. Awas, siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih parah, Pak, dari dosa yang lain. Hati-hati. Saya minta, siapa yang di Al-Fatah tahu ini masjid tempat sholat yang diwakafkan, kalau satu waktu saja tidak ada yang berjamaah, dosa satu perumahan ini, Pak. Lohor,
asar, maghrib, isya, subuh mesti ada yang berjamaah meskipun cuma 2 orang. Zuhur ada yang berjamaah, asar ada yang berjamaah, maghrib ada yang berjamaah, isya ada yang berjamaah, subuh ada yang berjamaah. Kalau satu waktu saja tidak ada yang berjamaah di Masjid Al-Fatah, dosa satu masyarakat komplek di sini. Bagaimana Kiai kalau semua berjamaah? Well, insya maka tolong DKM untuk komat itu mestinya ada rapat khusus. Bapak-bapak warga RT sekian, saya DKM mengundang bapak-bapak rapat dalam menentukan waktu komat berapa menit dari adzan. Terus disepakati. Jangan DKM yang menentukan Pak, jamaah yang menentukan. Pak DKM, kita tentukan saja kalau zuhur jam 1, kata yang lain, wah kok kelamaan. Biar mereka yang menyepakati, oh jam 12 lebih 10 menit misalkan komat, atau 10 menit dari adzan. Itu memberi ruang dan waktu kesempatan kepada mereka. Supaya masjid ini makmur Pak. Jujur saya pernah ikut jamaah tabligh, sampai sekarang pun saya suka ikut kalau nggak ada waktu kosong, saya berangkat ke markas Nizamuddin yang ada cabang-cabangnya di Indonesia. Saya ke Temboro, saya ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Bandung. Sewaktu-waktu dalam sebulan saya 3 hari buang waktu untuk belajar memakmurkan masjid. Indah Pak. Kalau masjidnya makmur, gentar Pak, musuh-musuh Islam gentar. Makmur sholatnya, makmur ngajinya, makmur ekonominya, gentar kafir Pak. Amin ya robbal. Itu saja Ibu yang saya sampaikan, sekali nyuwun pangapunten. Saya minta maaf, nanti dilanjutkan oleh Kiai Sancang. Maaf Kiai. Ya. Oh kakak petir yang mana? Oh sudah ada. Saya kakak geluduk, mohon maaf. Ya Bu ya, mohon maaf nanti patungan lagi ngondang saya ya Bu ya. Saya minta maaf, sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ketemu di lain kesempatan. See you next time, maybe sometime kita bisa ketemu lagi dalam forum pengajian. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya mohon doa mudah-mudahan kita semua dan kita berdoa kepada Allah sehat walafiat. Guru saya, guru kita semua Kiai Suryadi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, pesantrennya oleh Allah tambah dimakmurkan, diberkahkan. Penceramah kita guru saya Kiai Petir, Allah sehatkan walafiat. Hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.